Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar birahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Sadat al-masyayikh, ulama anal a'izza, Bahyai Ali Mukhtar, Bahyai Hasbullah, Bahyai Nasir, dan para kiai, para ibu nyai yang sama-sama kita takdimkan, kita suwuni pangestu dan doa. Sahabat saya yang sangat saya cintai, yang kita hormati, kita banggakan, Mas Haji Arif Rahman, SIP MSI. Mohon maaf, saya terbiasa panggil beliau dengan Mas, karena menurut saya beliau terlalu tua kalau dipanggil Pak. Bupati Blora, yang mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau, Blora makin maju, makin sukses, makin berwibawa, bermartabat, manfaat, barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Forkompimda atau yang mewakili dari Polres, dari Kodim, Kepala Kemenak, dari Kejaksaan, para Kepala UPD, dan seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Blora yang sangat saya hormati, para camat, para kepala desa, para ASN, dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Blora khususnya yang mengikuti majelis mulia hari ini, yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dikaruniai kesehatan, kesempatan, kekuatan, semangat, dan insya Allah kita terus berikhtiar agar memiliki keikhlasan supaya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal-amal kebaikan kita, memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari musibah dan bencana dunia, membebaskan kita dari azab kubur, memerdekakan kita dari siksa neraka, dan menggolongkan kita termasuk ahli surganya. Kita menapaki tahun baru Masehi 2022, tentu saja dengan harapan tahun ini jauh lebih baik dari semua aspek daripada tahun kemarin. Menurut Rasulullah, orang yang termasuk minan najihin, orang yang sukses dan beruntung itu yang hari ini lebih baik daripada kemarin dan punya tekad hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau hari ini nilainya cuma sama dengan kemarin, itu
minal khasirin, termasuk orang yang rugi. Karena nggak ada tambahan kebaikan, nggak ada tambahan ibadah dan pahala. Rugi, jas buka iket belangkon, sama juga sami mawon. Apalagi kalau hari ini lebih buruk daripada kemarin, itu minal halikin, termasuk orang-orang yang rugi dan celaka. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sering sampaikan di berbagai kesempatan, manusia hidup itu pasti mengalami atau menjalani 3 dimensi waktu. Ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa depan. Masa lalu, masa kini, masa depan, telah, sedang, dan akan. Dulu, sekarang, dan besok. Ini kalau dalam bahasa sejarah, masing-masing mewakili zamannya. Masa lalu diwakili oleh generasi tua. Masa kini diwakili oleh generasi dewasa. Dan masa depan diwakili oleh generasi muda. Maka dalam bahasa sejarah, Bapak Ibu, siapakah orang tua? Orang tua itu adalah manusia masa lalu yang masih tersisa di masa kini, yang sudah tidak banyak harapan di masa depan. Siapakah orang dewasa? Orang dewasa adalah manusia masa kini yang sudah lupa dengan prinsipnya di masa lalu, tapi juga tumpul kalau diajak bicara soal masa depan. Sedangkan generasi muda adalah manusia masa depan yang sudah hadir di masa kini, tapi belum banyak beban dan pengalaman di masa lalu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini masing-masing punya karakter. Masing-masing punya karakter. Orang tua itu biasanya suka bernostalgia. Orang dewasa sibuk dengan realita. Sedangkan orang muda akrab dengan idealita. Kakek nenek yang sudah tua kalau didatangi cucunya biasanya suka bercerita. Bapak ibu yang dewasa kalau anaknya minta sesuatu alasannya sibuk kerja. Sedangkan anak muda itu paling suka kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa dan pacarnya siapa. Tokoh tua sibuk menulis biografi. Tokoh dewasa sibuk berprestasi, menduduki kursi dan rebutan posisi. Kadang ada yang koalisi, macam-macam. Sedangkan tokoh muda rajin demonstrasi, pandai berorasi, bahkan ada yang ahli caci maki. Mohon maaf, selamat datang Ibu Wabub. Oh, iki Ibu Bupati. Lah ya Wabub. Oh, disalahne. Oke. Nah, kalau kita bicara soal masa depan, itu bukan milik generasi tua, bukan milik generasi dewasa, tapi milik generasi muda. Makanya orang tua dulu itu suka memagari kampungnya dengan pohon bambu. Mungkin di beberapa desa di Kabupaten Blora ini masih ada kampung-kampung yang dipagari dengan tanaman bambu. Orang tua kita dulu suka memagari kampungnya dengan bambu. Ini ada satu filsafat yang luar biasa. Di dalam rumpun bambu itu tersimpan kekuatan sejarah
yang penuh dengan nilai filosofi. Di dalam rumpun bambu itu ada 3 kekuatan sejarah secara berjamaah, ada 3 kekuatan yang terpadu. Ada bambu tua, ada bambu dewasa, ada bambu muda. Bambu tua namanya tunggak, bambu dewasa namanya pring, sedang bambu muda namanya bung. Nah, maka dulu pada masa-masa perjuangan kemerdekaan, bangsa Indonesia ketika bicara soal masa depan dalam rangka mengusir penjajah, itu yang diajak bukan yang tua, bukan yang dewasa, tapi yang muda. Yang diajak bukan tunggak, bukan pring, tapi bung. Makanya semboyannya, mari bung, rebut kembali. Nggak ada, mari pring, rebut kembali, nggak ada. Apa mana? Mari tunggak, rebut kembali, nggak ada. Sehingga di masa pergerakan dulu, bangsa kita itu kaya dengan bung-bung bangsa. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Bung Sahrir, ada Bung Tomo, ada Bung Anwar Zahid. Maka Kabupaten Blora ini kalau pengen unggul dan berdaya saing, sesuai dengan tema yang diberikan ke saya, Mas Arif itu aneh-aneh yang gaya tema. Ini lama beliau mikir kok, 9 bulan lebih nggak ketemu saya. Ketemu dipaksa kongkon ngaji. Ini sebenarnya saya itu nanti malam ada agenda ngaji di Banjarrejo. Saya konfirm ke beliau, terus yes mesti santep Pak, tak bajak ngaji no pendopo. Larang Mas, ngene iki Mas, aku yang ngono. Bajakan misal. Jadi kalau pengen unggul dan berdaya saing, harus punya spiritnya bung, harus punya filosofinya bung. Paling tidak, bung itu mempunyai 3 karakter. Coba kita kembali ke masa kanak-kanak dulu yang masih suka dolanan bung, suka keluyuran, kelutusan, main-main di barongan, di pring-pring. Bung itu punya 3 karakter. Pertama, bung itu tegak dan runcing, jejeg tur lancip. Itu sifatnya bung. Jadi kalau ada bung kok bengkok, tumpul, itu bukan bung harapan tapi bung ancaman. Mesti jejeg lancip. Ini filosofinya apa? Kita itu harus tegak dan runcing. Kita harus idealis dan kritis. Punya cita-cita yang hebat dan jangan gampang puas atas hasil yang diraih. Ini filosofinya bung yang tegak dan runcing, idealis, kritis. Yang kedua, bung itu selalu ingin melampaui siapa saja. Jangankan tunggak yang sudah lapuk, pring yang menjulang tinggi harus bisa dilewati, harus bisa disalib. Ini maksudnya hidup dan kinerja kita itu harus dinamis, kreatif, dan produktif. Kabupaten Blora harus bisa melampaui kabupaten manapun, harus bisa menyalip kabupaten manapun. Kayak prinsipnya bung itu. Oke, dia mungkin baru tumbuh, tapi cita-citanya sungguh hebat. Jangankan tunggak, pring yang sudah menjulang tinggi harus bisa dilalui, harus bisa disalib. Artinya, saya selalu mendoakan sahabat saya, Mas Arif, mudah-mudahan jadi generasi yang pelopor, bukan pengekor, yang perintis, bukan sekedar pewaris, yang pengais, bukan pengemis, yang penggerak, bukan penggertak.
yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar. Nah, ini mampu mengimplementasikan ulul albab tadi, ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, sensitif, kreatif, dan produktif, sehingga mampu menghadapi sekaligus menyelesaikan masalah moralitas, kreativitas, sekaligus kriminalitas. Yang ketiga, angel ngene iki bro, gak ngene ya gak larang. Yang ketiga, bung itu punya selubung yang tebal, terus bulu-bulunya halus tapi tajam. Ini nek wong Blora ngarani apa nggih? Lugut. Iku senjata. Kalau selubungnya bung itu namanya apa? Slumpring nggih. Ah ya, slumpring. Lek tiang Bojonegoro Mas Tani slumpring. Jadi bung itu punya apa ya? Yaitu slumpring, jaket yang tebel, terus bulu-bulunya halus tapi tajam. Ini artinya apa? Eksklusif. Kowe ngerti to ora eksklusif? Tapi protektif. Gitu. Eksklusif dalam rangka protektif, bukan eksklusif dalam rangka angkuh, bukan eksklusif dalam rangka sombong, bukan, tapi eksklusifnya untuk memahami potensi diri, untuk memahami kekuatan internal, bahwa saya masih rapuh, nanti kalau kidekan saya bisa meletet, saya masih belum siap untuk terbuka, sehingga agar proses saya bisa berjalan dengan aman, saya harus membungkus diri saya dengan pertahanan yang kuat. Nah ini penting, tiga hal ini kalau menjadi semangat kita, insya Allah kita akan unggul, kita akan punya daya saing. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga di sini perlu kekompakan, perlu kebersamaan. Sehebat-hebatnya Pak Bupati, tanpa didukung oleh panjenengan semua, remek. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan, qiwamud dunya bi arba'ati asya. Ini hadis sudah sangat terkenal, sering diuraikan oleh para kiai, para ustadz. Saya hanya ingin mempertegas saja. Tegaknya dunia menurut Rasulullah itu jika ditopang dengan 4 unsur. Dunia ini akan menjadi tegak, negara akan menjadi kokoh, provinsi akan menjadi kuat, kabupaten akan menjadi hebat kalau ditopang dengan 4 pilar. Yang pertama, bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Yang kedua, bi'adlil umara, dengan keadilannya para pemimpin. Yang ketiga, bisakhawatil aghniya, dengan kedermawanannya orang-orang kaya. Dan yang keempat, bida'watil fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Ini 4 pilar utama tegak dan kokohnya satu organisasi, satu pemerintahan, termasuk Kabupaten Blora. Mudah-mudahan 4-4-nya ini bisa tercover, amin Allahumma amin. Yang pertama, bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Bapak dan Ibu,
serta saudara-saudara yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah, ulama itu kata jamak dari mufrad alimun. Kata tunggal alim artinya orang yang pinter, orang yang mengerti. Jadi kumpulan dari orang-orang pinter, orang-orang yang mengerti, orang yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan lebih sesuai dengan profesi dan bidangnya masing-masing. Paradigma pemikiran masyarakat kita, ulama itu sering diidentikan dengan tokoh agama, sering diidentikan dengan orang yang alim di bidang ilmu agama saja. Padahal kalau kita lihat dari terminologi bahasa, aku kok malah gua ya omongan gue ya soalnya sing dihadapi kalangan ngene-ngene iki seje karo awak-awakmu ya kudu untuk menggaya titik. Kalau dilihat dari terminologi bahasa, siapapun, apapun profesinya, asal punya kepandaian, punya pengetahuan dan kemampuan lebih di bidangnya, itu masuk kategori ulama. Oke, kalau punya kepinteran, pengetahuan dan kemampuan lebih di bidang agama, ya namanya ulama agama, biasa disebut ustadz, kiai. Kalau di Banjar, Kalimantan namanya tuan guru, kalau di Sunda namanya ajengan, ya, syekh, macam-macam. Orang yang mempunyai kepinteran, kepandaian, pengetahuan dan kemampuan lebih di bidang ekonomi namanya ekonom, berarti ini ulama ekonomi. Yang mempunyai kepandaian, pengetahuan dan kemampuan lebih di bidang teknologi namanya teknokrat. Ini berarti ulama teknologi. Yang punya kepandaian, kepinteran, kemampuan dan pengetahuan lebih di bidang birokrasi pemerintahan namanya birokrat, berarti ulama birokrasi. Yang punya kepinteran, kepandaian, pengetahuan dan kemampuan lebih di bidang sosial kemasyarakatan namanya sosiolog, berarti ulama sosial. Yang punya kepinteran, kepandaian, pengetahuan dan kemampuan lebih di bidang kriminologi namanya kriminolog, berarti ki ulama kriminal. Kok ulama kriminal ya? Ya ulama soal kriminalitas. Yang punya kepinteran, kepandaian, pengetahuan dan kemampuan lebih di bidang politik namanya politisi, berarti ki ulama politik. Nggih, sien namine politikus. Soalnya kuatir kakean sing dadi tikus temenan, akhirnya diganti politisi saiki. Nah, ini dia punya ilmu. Ilmu ini penting, sehingga wahyu yang pertama kali disampaikan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah soal ilmu. Iqra bismi rabbik. Iqra, bacalah. Bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca? Ayat-ayat Allah. Ada berapa ayat-ayat Allah? Ada dua. Ada ayat kitabiah, ada ayat kauniyah. Ada ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat. Ada ayat yang terbaca, ada ayat yang tercipta. Ayat kitabiah itu Al-Quran, ayat kauniyah itu jagat raya semesta. Pertama Al-Quran, harus kita baca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Banyaklah hadis-hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Sapa sing kepingin omong-omongan karo Gusti Allah, mongko becik maca Al-Quran. Jadi maca Quran niku persasat omong-omongan kalih Gusti Allah. Guaya wong nang iso omong-omongan karo Gusti Allah. Sampeyan iso omong-omongan karo bupati wis gawaya wis. Aku mau omong-omongan karo bupati, suwi tak jaruki rokok barang wong iki.
Lagi iso omong-omongan karo bupati wis gaya. Apa mana iso omong-omongan karo gubernur, apa mana iso omong-omongan karo presiden, tambah gaya. Apa maneh iso omong-omongan kalih Gusti Allah, tambah gaya. Mulane sampeyan nek pengen dadi wong gaya, maca Quran. Mergo iku omong-omongan kalih Gusti Allah. Lah wong sing sering omong-omongan itu berarti orang dekat, orang dalam. Yang sering omong-omongan sama Pak Bupati, pasti dia orang dekat Pak Bupati. Orang dalam, wong jero, nenek potongamu ya jarang. Yang sering omong-omongan dengan gubernur, ya orang dekat gubernur, orang dalam. Yang sering omong-omongan dengan Pak Presiden, ya orang dekat presiden, orang dalam. Ini sering omong-omongan sama Allah, berarti jadi orang dekatnya Allah, orang dalam. Pantes orang yang ahli membaca Al-Quran itu besok di akhirat nggak usah repot-repot cari alamat surga, baru bangkit dari alam barzah iku wis dijemput panitia teko swarga, dituntun dijak nang swarga. Enak ana sing nuntun. Adik kula sampeyan gak pati pengalaman daerah kono. Gak iso kon kae kate nggawe Google Map, kate nggawe GPS gak iso nang kono. Lagi ana sing jemput Lek kepengin ngono caranya ya apa? Caranya rajin baca Al-Qur'an. Dah. Al-Qur'an itu SOP, standar operasional prosedural dalam kehidupan kita. Kalau di mobil itu ya kayak GPS. Tahu GPS? Nek GPS-mu kan gunakan penduduk setempat. Dipasang di dashboard mobil itu bukan untuk gengsi tapi sebagai fungsi. Tuh, kalau di jalan raya itu ya rambu-rambu itu Al-Quran. Dah, yang kedua fenomena alam, jagat raya semesta, ini ayat-ayat Allah yang harus kita baca. Bumi, ayat Allah harus kita baca pakai ilmu namanya geologi, geografi. Binatang, tumbuh-tumbuhan, ayat Allah harus kita baca pakai ilmu namanya biologi. Laut, ayat Allah kita baca pakai ilmu namanya oceanografi. Gunung, ayat Allah kita baca pakai ilmu namanya vulkanologi. Cakrawala, ruang angkasa, ayat Allah kita baca pakai ilmu namanya astronomi. Nah ini ada ilmu yang mencakup semuanya, namanya googleologi, ilmu nyar. Ya dampaknya googleologi ini udah kemana-mana sampai merambah dunia pesantren. Bener. Jadi kalau santri zaman dulu itu yang dibaca itu kitabnya mulai Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Tapi santri sekarang bukan Fathul Wahab, bacaannya adalah Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, dan Nihayatul TikTok. Jadi dia punya guru besar namanya Syekh Google radhiyallahu anhu. Torikohnya torikoh internetiyah. Semuanya harus kita baca, tapi tetap dalam frame Bismi Rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya apa? Ilmu pengetahuan gak boleh lepas dari nilai-nilai keimanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak ibu saudara yang saya hormati rahimakumullah, Iqra itu dimensi intelektual, Bismi Rabbik dimensi spiritual. Iqra memproduk ilmu, outputnya orang-orang pinter kayak penjenengan. Bismi Rabbik memproduk iman, outputnya orang-orang bener. Nah kita disuruh Iqra sekaligus Bismi Rabbik, berarti kita dituntut untuk jadi orang pinter sekaligus bener. Ini nggak gampang. Saya punya dalil yang sering saya sampaikan di mana-mana. Laisa kullu pinterin beneran, walaisa kullu benerin pinteran. Tidak semua orang pinter itu bener, dan tidak semua orang bener itu pinter. Nah kalau bisa jadi orang itu ya pinter ya bener ya bener ya pinter. Tapi ini susah. Kalau suruh milih salah satu, daripada jadi orang pinter tapi gak bener,
mending jadi orang bener meskipun gak pinter. Karena meminterkan orang bener itu jauh lebih mudah daripada membenerkan orang pinter. Minterno wong bener itu gampang, wonge wis bener, tinggal minterno saja. Lah orang bener itu dipinterno manut, tapi benerno wong pinter angel, karena dia merasa udah pinter. Apalagi rata-rata orang pinter itu punya kaidah sendiri, namanya kaidah ngeyeliyah. Wangel, kayak sampean-sampean ini kan pinter-pinter, dibenerno wangel, serius. Kula niku luwih seneng ngaji blusukan ning desa-desa ning pinggir-pinggir alas sing biasanya sering kula lakoni kali Mas Arif Tasik Wabub niku. Luwih seneng ngoten niku timbangane ngadepin jenengan-jenengan sing pinter-pinter niki. Wangel tatanane. Angel pol masyaallah. Ngapunten. Orang pinter kalau nggak bener punya potensi ngerusak bekakas. Allahumma sholli ala Muhammad. Innama ahlakas syayyana ahlu. Ternyata memang bener. Sing ngerusak sembarang kalir niku ya wong sing ahli di bidangnya. Sing ngerusak bekakas niku mboten wong bodoh tapi wong pinter. Makanya saya berani bersumpah demi Allah, yang merusak hutan di negeri ini bukan orang hutan. Sing ngerusak alas itu duduk ketek. Tapi wong pinter-pinter sing kelakuane luwih elek tinimbang kowe ngomong ketek aja karo nyawang aku. Nggih, yang merusak laut itu bukan anjing laut. Bukan. Tapi ya orang-orang pinter yang perilakunya lebih buruk daripada ngapunten. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita itu enggak kekurangan stok orang pinter, Bapak Ibu. Indonesia ini enggak kekurangan stok orang pinter. Tiap tahun berbagai macam perguruan tinggi, universitas atau institut atau apalah namanya mewisuda orang-orang pinter sebagai sarjana, ribuan jumlahnya tiap tahun. Kita nggak kekurangan stok orang pinter. Jenengan ten Indonesia niki patos wong sing pinter bidang apa ae, gak kekurangan. Yang kita agak kekurangan stok itu, maaf, orang bener. Makanya di kita itu memang banyak fakultas pendidikan, tapi kan nggak ada fakultas kesabaran. Anak sampean sekolah nang ndi, Mbak? Alhamdulillah wis kuliah, ngapik jurusan fakultas kesabaran. Banyak fakultas ekonomi, tapi kan nggak ada fakultas kesejahteraan. Nggih. Mbah ra nyaut tok. Banyak fakultas hukum, tapi nggak ada fakultas kejujuran, fakultas keadilan. Makanya jangan kaget kalau ada pakar hukum terlibat kasus hukum, kadang jadi maklar hukum, akhirnya dia sendiri yang dihukum. Banyak kok fakultas dakwah, tapi nggak ada fakultas keikhlasan. Ojo kaget ono wong bar ceramah mulai gak disangoni gremeng. Jadi Mas Arif tolong hari ini keikhlasan saya jangan diuji. Ya, karena sudah teruji. Allah, ini dampaknya orang pinter yang enggak bener. Masya Allah, ngeri. Tapi bener le gak pinter yang guyokno wong. Iki masjidnya sampean, Mas. Maksudnya masjid kabupaten nggih. Sone kok welek. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahumma sholli ala Muhammad. Saged dilanjut nggih. Niku ketua tim penggerak PKK. Monggo Ibu, ten ngajeng monggo. Monggo. Ketua kok nomburi. Monggo Ibu, monggo. Nggih. Lah mriku lho kok kaya gak rukun. Nggih. Monggo Ibu. Alhamdulillah. Pun kula lajengaken mudah-mudahan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Blora ini jadi pribadi-pribadi yang pinter sekaligus bener. Nah, ini pesen ya Mas Bupati, kalau milih kepala dinas itu jangan pertimbangan pinter saja Mas, harus bener. Nanti kalau cuman pinter tok bahaya, suruh ngurusi beras malah nimbun beras, suruh ngurusi proyek malah jenengan yang diproyek nanti. Jadi pertimbangannya jangan hanya pinter aja Mas. Nek perkara pinter wong saiki pinter-pinter kabeh. Ngene iki dadekno kepala UPD ya iso Mas. Nek terima pinter, wong saiki ono HP, pengen sekedar pinter gampang. Tapi untuk jadi bener ini yang susah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini, maka Bismi Rabbik ini sangat penting. Kalau Bismi Rabbiknya nggak kuat, kathah sakniki Mas Bupati. Pemikirannya kritis, analisanya tajam, bicaranya lantang, belum dapat posisi. Begitu oleh kedudukan, impoten. Lola, bener. Akeh saiki ngono iku. Sakniki kathah kok ngoten niku. Makanya dengan Bismi Rabbik ini setidaknya ya, manusia itu punya daya spirit yang kuat. Ini maaf nilai spiritualitas kita akhir-akhir ini kan udah mulai lentur, bahkan ada yang udah luntur. Dalam beragama kita itu kadang temporer, di masjid Islam, di luar masjid wis gak patah Islam. Akeh saiki salate kaya khusyuk takbiratul ihram sampai melungker Allahu Akbar, mudhun teko masjid nyolong sandal. Iki areke nggo klambi bathik. Lu bener lek muter tasbih ora sulastri gak. Sulastrine wis rabi saiki. Kowe cek apale iki berarti fan iki. Nek zikir mantep, la illallah, la illallah, tapi utang gak nyaur. Ini kan temporer namanya. Di masjid hamba Allah, tapi di luar masjid bisa jadi hamba setan. Di majelis taklim terpelajar, tapi di luar kurang ajar. Wayah ngaji beradab, tapi ning jobo biadab. Iki wayah tampil ngene iki ahli sholawatan, ning jaba gendaan. Jadi ini namanya kan bukan hanya lentur, tapi udah luntur. Maka dengan Bismi Rabbik diharapkan kita itu punya kesadaran bahwa kita itu lemah dan sangat terbatas. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia sering lupa diri ketika merasa dirinya punya. Manusia sering lupa diri ketika merasa dirinya bisa, ketika merasa dirinya kuasa. Wong itu kadang digawe sugih sithik, masya Allah, melaku ketemu tonggo disopo lho, gak gelem noleh. Saking pundi mbak, gak level. Masya Allah, pinter sithik nih kadang sombonge, kaya iso nggeraji entut. Nggeraji angin wis umum. Iki entut lagi metu titkok nek digeraji.
Allah karim. Punya jabatan dikit aja, masya Allah, melakukan dawegek-degek. Mohon dilo. Padahal pangkatnya apa? Wakil ketua RT. Masya Allah. Dipikir, coba kita ini sebenarnya punya apa? Punya apa kita? Menungso yang asli rang duwe apa-apa. Kabeh wae Gusti Allah kok iso apa menungso iki coba? Gak iso apa-apa. La haula wala quwata illa. Umpama menungso iku iso, wong sing uripe paling sehat, umure paling dawa, dokter. Kan dokter paling ngerti penyakit, ngerti obate. Umpama menungso iso, dokter sehat-sehat, umure dawa-dawa. Tapi nyatane ada dokter spesialis jantung mati muda karena serangan jantung. Ada dokter spesialis kulit gudiken. Jadi meriksa pasien ini karo gitar kukur-kukur. Ini bukti kalau manusia nggak bisa. Dokter spesialis moto nembelen. Andekan manusia bisa, uang sing pakaiannya paling apik iku penjahit. Kalau penjahit itu pinter nggawe pakaian model piye iso. Tapi tontonan penjahit-penjahit iki, klambine elek-elek. Sing apik didol. Dekne yo kalungan meteran ambek dasteran kluwombrot. Adek dasare ngepir pisan nggo mlaku ndut. Umpama menungso iso, wong sing omahe paling apik iku tukang. Tukang pinter gawe omah wong, tipe pira? Tapi deloken tukang rata-rata omahe lak gak dadi. Perlu gawe omah wong. Iki bukti, umpama menungso iku iso, anak sing paling pinter iku anake guru. Lho guru iki umume ya pinter, iso minterno anake wong. Umpama menungso iso, anake guru iku pinter-pinter. Tapi nyatane enggak semua kan? Malah ada anaknya guru sekolah di kelas itu peringkatnya sejumlah muridnya. Ini bukti sing ngapain disombong nopo. Sehingga ini satu ya, bi ilmil ulama. Ini masing-masing komponen harus bekerja secara kompak dan terpadu. Kabupaten Purworejo kudu ngono. Kabeh kudu sinergi. Bukan hanya bekerja keras, tapi harus bekerja cerdas dan disempurnakan dengan bekerja ikhlas. Jadi bukan cuma kerja keras, kerja cerdas sekaligus kerja ikhlas. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini maaf ya tak jelasin sithik sih. Ini ngaji pembukaan. Ya, kapan-kapan kalau ada waktu. Tapi modelnya ojo kok nyegat ngene Mas, ya diagendakan lah. Sangane kok kaya aku kiai rapate kanggo. Makanya guayane surat pemberitahuan, surat permohonannya itu kewirimno terus ngongkon bagian kesra mau muarane aku. Mas SMS WA biasanya aku wis kaya apa biasa kaya mbiyen. Tapi alhamdulillah beliau ini mulai dulu saya kenal sampai sekarang udah jadi bupati nggak ada yang berubah dari beliau. Tetap low profile. Kadang-kadang kan dadi bupati terus ngawene. Umpama cara ngawene tak tinggal mulai ambek aku. Rang ngaji nomblur ora paten aku. Alhamdulillah kok nggak ada yang berubah dari beliau. Kok umpama metu sombongnya sithik tak sengklang aku. Alhamdulillah ndak, beliau ndak. Tetap Mas Arif Rahman yang wong desa yang insya Allah selalu sederhana, selalu berusaha untuk ya ngerti lah, tahu melarat tok. Lemu ala iki. Aku yang apal sejarah ya. Apal. Kowe meneng wae tak gasak pisan melok-melok ae. Urusanmu ki nutuli pentil iki. Lha apa melu-melu nang kene. Jadi kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Gini Bapak Ibu ya. Kerja keras itu kerja pakai otot. Namanya kerja keras. Kalau kerja cerdas, kerja pakai otak. Kerja cerdas. Lah kalau kerja ikhlas, kerja pakai hati. Orang ini kan harus kolbiyah, akliyah, jasadiyah. Jadi raga, rasa, rasio. Ini harus terpadu. Jadi wong Indonesia ya pinter olahraga, pinter olah rasa, pinter olah rasio. Sensitif, kreatif, produktif tadi. Ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Takwa, cerdas, terampil. Ngerti, pinter, tur prigel, sregep zikir, pinter mikir, gelem dangir, gelem malir, gelem nyupir, nek duwe musuh wani melintir.
Niki yang maksudku mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas sekaligus kriminalitas. Jadi bisa kerja pakai otot namanya kerja keras, bisa kerja pakai otak namanya kerja cerdas, bisa kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Iki angel loh, ngolah kata model ngene iki angel iki. Nah, pengen murah yo ngundang Moden ae aja ngundang aku. Larang murah itu tergantung kualitas. Apa-apa semakin apik kualitasnya semakin larang. Ngono lho. Kerja keras itu kerja pakai otot. Orang itu kalau cuman kerja keras, hasilnya hanya pas. Tapi kalau didukung kerja cerdas, hasilnya lebih puas, lebih luas. Apalagi disempurnakan dengan kerja ikhlas, janji Allah diberi hasil yang puas, luas, tak terbatas. Angel iki lek gak dikai contoh gak jelas sih jelas. Kudu dikai contoh. Kalau cuman kerja keras mengandalkan otot, rezekinya hanya pas. Maaf, gak beda karo sapi, kebo, jaran. Itu kerja otot, kerja keras. Paling sedina oleh yo. Maaf 100.000 200.000. Tanpa bermaksud merendahkan saudara-saudara kita yang kerja keras ambil batu di pegunungan. Waktu kau gede. Gerajik geretak keringat meruntus sak jagung-jagung petentengan. Waktu kau wedi gede, emang dia kerja pakai otot kerja keras, hasilnya pas 100.000 200.000 mentok. Tapi kalau mau kerja cerdas pakai otak, kayak dokter, enteng juga waktu cilik 200 juta. Kan yang diambil batu ginjal. Karena dia kerja pakai otak. Lebih luas, apalagi disempurnakan dengan kerja ikhlas. Ini janji Allah, diberi hasil dan rezeki yang luas tak terbatas. Contohnya kiai, lo kiai itu karena kan mampu memadukan ya kolbiyah, ya akliyah, ya jasadiyah, dicukupi sama Allah, luas tak terbatas. Gak ketok kerjoe opo, nyambut gawe opo gak ketara. Tapi yang omahe apik, kendaraan apik, bojone ayu. Kok rata-rata kiai iku bojone ayu. Ono kiai bojone kok gak ayu, iku nasib. Nasib gak patek berpihak. Hiburannya cuma bojo elek pisan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Lho sampean tau ngerti ono kiai ketakraan golek bekicot nyuluh kodok. Tapi yo mulya-mulya. Jadi ini harus dipadukan. Nah, masing-masing komponen kudu tahu lah, tahu komposisi dan harus sadar diri, tahu diri. Kalau bukan wilayahnya, ya jangan. Sampean misalnya ditawani sama Mas Bupati ya, tak dadekno kepala dinas apa jenenge, kepala dinas pendidikan. Nek sing ditawani kok cah kuwi. Lah kok gelem koplak cah kowe. Lah mau jadi apa generasi blora? Nek sing megang kepala dinas pendidikan model kayak ngono. Kalau nggak ada kemampuan yojo. Saya misalnya ditawari sama Pak Presiden, didadekno Menristek Dikti, Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi. Nah terus aku gelem, koplak aku jenenge. Mau jadi apa generasi ini? Kalau nggak ada kemampuan ya jangan. Paham tuh ora wong-wong iki? Malah ngerusak tatanan. Nah makanya ini sekarang tolong Mas Bupati ini betul-betul dibantu penuh, walaupun pengenane sampean gak dukung wong iku. Yakin ya ora kabeh dukung iki, aku ngerti kok. Aku lek dikok nyudingi sing gak dukung Mas Arif lho weruh aku, tak delok teko batu-batuane lah aku ngerti. Saking apike Mas Arif sik tetep diakomodir. Cara aku cutiki kabeh kok. Tapi yo sampeyan yo jangan terlalu kayak gitu Mas, yo alon-alon. Guyu wonge. Ngerti aku sing winginane gak ndukung, pucet saiki wonge kok. Pucet. Ngene Mas, tahap kedua tak gasakane Mas. Saiki sik pengenalan, tenang ae Mas, tenang. Wis ngene iki garapanku ngene iki. Meneng ae wong kejaksaan meneng. Wong kejaksaan meneng, tak laporno ning bosmu pindah ya. Nah, aku pengen mari ngaji kok kejagung kok terima nyutik ngono-ngono kuwi gampang.
CE mutung jarno minggat Bu. Saya ngantri nang sore wis sak pirang-pirang kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Den ya. Jadi kudu sinkron kabeh. Oke, sekarang yang kedua. Bisa telu ya. Bi'adlil umara. Keadilannya para pemimpin dan orang-orang yang memegang kekuasaan, yang mempunyai ranah kekuasaan. Adil semuanya. Adil di semua lini, adil di semua aspek. Adil di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, adil di bidang politik, adil di bidang hukum, adil untuk kepentingan bersama, adil untuk kebaikan bersama, adil untuk kesejahteraan bersama. Iya, pemimpin semua loh, ini semua yang ada di sini ini pemimpin. Ya sentrale Mas Bupati, tapi semua dari penjenengan ini pemimpin. Harus punya kemampuan mengendalikan diri, menahan diri, agar tidak lebih mementingkan pribadi dan kelompok tertentu. Kemampuan mengendalikan diri, kula paringi contoh, kados tiyang poso. Hakikat pengendalian diri bagi orang yang puasa itu setelah maghrib. Mboten saderenge maghrib. Hakikat pengendalian diri bagi orang yang puasa itu setelah maghrib. Kalau di siang hari mampu menahan diri, menahan nafsu, gak makan, gak minum, wajar, emang lagi puasa, situasi ini gak dukung. Tapi setelah maghrib biasanya kan terus balas dendam, timbul sifat serakahnya. Wes kabeh kaya apa dimplok, wes nek iso koncone ojo kebagian. Kawitane yo bengok-bengok bawanter berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Kejar terus koruptor. Urung oleh pangkat, urung oleh kedudukan. Bareng oleh kedudukan yo kadang korupsine luwih gendeng timbangane sing dibengok kuwi. Iki kan padha karo ngeten. Padha karo wong poso, siang hari dia bisa menahan nafsu, gak mangan, gak ngombe, gak kumpul bojo. Tapi begitu datang maghrib, kullu syai'in qalu. Wes apa-apa diuntal kabeh. Kan padha karo ngono kuwi to. Makanya ya Allah, ingat Bapak Ibu, jabatan itu amanah. Jabatan itu amanah. Harus mampu mengendalikan diri. Lah, kemampuan mengendalikan diri yang sesungguhnya itu adalah dalam situasi yang menunjang, dalam situasi yang mendukung, dalam situasi yang mungkin, dalam situasi yang mampu. Tapi bisa menahan diri. Itu baru jihad, itu baru sabar. Lah nek kondisinya nggak memungkinkan, pantas umpamanya nggak memungkinkan. Contoh kados kasusnya Nabi Yusuf alaihi salam ketika dijebak oleh Zulaikha, dijebak di dalam kamar, dikunci dari dalam, terus ditawari, diiming-imingi, sing jebak wong wedok wayu dengan pakaian yang merangsang, menantang. Jangan dikira Nabi Yusuf gak suka loh. Al-Quran menggambarkan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh Zulaikha terpikat sama Yusuf, Yusuf pun terpikat sama Zulaikha. Terpodo irenge. Jangan dikira Yusuf gak suka. Sing jebak wong wedok wayu, masukkan ke dalam kamar, dikunci, diancam pula. Yusuf, turuti nafsuku, turuti aku. Kalau mau menuruti aku, aman kamu, tak kasih hadiah. Tapi kalau kamu gak mau, tak laporkan ke suamiku yang penguasa, kau akan dipenjara. Tapi Nabi Yusuf ditolong sama Allah. Tuh, sehingga Nabi Yusuf mengatakan inni akhafullah. Aku takut sama Allah. Padahal situasinya mendukung. Situasinya mendukung. Kok umpama Nabi Yusuf dadi nang jero kamar gak ono sing ngerti, aman, gak ada CCTV. Aman kok, sing jebak wong wedok ayu. Tapi Nabi Yusuf malah lari ke arah pintu.
Zulaikha mengejar menarik baju sampai bajunya Yusuf robek bagian belakang karena ditarik Zulaikha yang kukunya panjang-panjang. Dan itu jadi saksi di pengadilan bahwa yang salah adalah Zulaikha. Buktinya yang robek bajunya yang belakang. Coba misalnya situasi ini dialami oleh bapak-bapak pegawai Pemkab Rembang. Blora, ya maaf, Blora, sorry. Kulino ngaji nokono, ini kan lagi bisa niki soalnya. Ini Pak Hafid sering langganan sama saya, Pak Hafid langganan sama saya. Blora lagi bisa mulane salah. Coba misalnya situasi kayak gitu dialami oleh bapak-bapak di Pemkab Blora sini misalnya, dijebak untuk wayu nang jero kamar. Kira-kira yang robek bajunya yang belakang apa yang depan? Sing mburi apa sing ngarep? Insya Allah lek bapak-bapak kene aman, gak ono sing robek. Lho ngopo nganggo suwek-suwek wong dicopot alon-alon gantiane iso kok. Kok katek suwek-suwekan bareng. Ya Allah. Loh, kayak ya ini situasinya kan memungkinkan. Kayak Kanjeng Nabi disuruh berhenti dakwah sama kelompoknya Abu Jahal, Abu Lahab. Muhammad, hentikan dakwahmu. Kamu minta apa tak kasih? Kamu pengen apa? Pengen kekayaan seberapa? Kamu pengen jabatan? Kami angkat kamu jadi pimpinan kami. Kamu pengen perempuan yang model kayak apa? Kami carikan. Asal hentikan dakwahmu. Sangat memungkinkan dan Rasulullah bilang iya, selesai. Tapi apa jawaban Rasulullah? Maaf. Jangankan yang kalian tawarkan itu. Andaikan matahari kau taruh di tangan kananku, rembulan kau taruh di tangan kiriku, agar aku berhenti dari dakwah ini, aku tidak akan berhenti sampai Islam tersebar ke seluruh dunia. Ya coba sampean misalnya. Dan jangan dilanjutkan kasusnya dan iki ono 5 miliar. Bablas. Kira-kira gimana? Ya Allah ya kan. Ini yang dimaksud jihad yang sesungguhnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini pantas nggih Bapak Ibu kalau pemimpin yang adil itu besok di akhirat dapat naungan dari Allah di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang lain pada bingung ndak karu-karuan. Pemimpin yang adil mendapatkan naungan Allah. Kenapa? Karena di dunia ini menaungi banyak orang. Iku adil. Yaumun wahidun min imamin adilin ta'dilu ibadata sittina sanah. Sehari yang dijalani oleh pemimpin yang adil itu nilainya sama dengan 60 tahun ibadah sunnah. Sedino Mas Bupati kalih Bu Wabub nek adil itu nilainya padha karo tahajud swidak tahun. Sedino tok, nek 5 tahun. Nek adil, nek bener, nek gak bener ya sedina padha karo maksiat swidak tahun. Makanya aku mohon dadi bupati aku. Apa mana terima wabub mau aku. Salah sedina maksiat swidak tahun kok. Loro. Iki rungokno iki tokoh-tokoh Blora. Aja ana sing nyalon bupati maneh. Ben arek iku ae. Jadi kalau ada apa-apanya biar ditanggung resikonya sama arek iku, ngono lho maksudnya. Kowe kepala Kemenak bareng aja adek macam-macam pengen nyalon bupati. Ora gablek dhuwit ngono kok. Wis cukup arek iku ae jarno ditutukno. Nggih Bu Wabung nggih. Jarno lek ana ngopo-opo resikone. Sampeyan manut ae. Sampeyan manut enak manut ngono enak. Allahumma sholli ala Muhammad. Cek ditanggung iku resikone. Saya enggak Mas, aku ngene tak telateni wis renes kok Mas. Alhamdulillah. Loh malah enake dadi kiai nek ketemu ning forum, kiai ketemu wakil bupati, kiai nyangoni wakil bupati, enggak ada perdanya, enggak ada undang-undangnya. Tapi nek wakil bupati nyangoni kiai wajib hukumnya. Lek pengen barokah jabatane, pengen barokah, nek pengen barokah jabatane. Ate gak nyangoni ya mudhun dadi sekdes. Titeni napa omonganku nek ra ngandel. Iki tepak mandi iki. Wis titeni omonganku. Pilihan ada di tangan beliau. Pengen tetep wabub apa pengen dadi sekdes ya karepmu. Adil di bidang ekonomi ngeten.
ekonomi kerakyatan jarene, ekonomi yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Ya alhamdulillah Bluroi. Saya ikuti kok Mas, saya ikuti perkembangannya Bluroi, saya ikuti terus soalnya Bluro karo Bojonegoro kan ya tangga. Apa maneh iki oleh hibah teko Bojonegoro barang to? Heeh, pokoknya sing pinter ngemis lah. Lho ancene kalah sugih nang. Ada era gelem ngelendak ya tak pengen ngekeki ambek aku. Ngono. Ya ini gini loh, kadang-kadang saya itu ngeres. Wong cilik sing durung bayar pajak ke diuber-uber karo-karuan. Tapi sing korupsine triliunan lho, bebas berkeliaran. Ini namanya kan yo piye to? Nah, pajake wong cilik lho nang sak piro? Ya termasuk adil di bidang hukum. Harus itu. Wong Kanjeng Nabi ae, "Laukanat Fatimah bintu Muhammadin sarakat", andaikan Fatimah putriku sendiri nyuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ngono. Ya adil di bidang hukum. Jadi hukum nggak boleh pandang bulu, nggih, Pak Kabakop to kae. Biyen tau dadi Kapolsek nanti kono kae. Saiki mundang ganteng no Buluro. Ya, hukum nggak boleh pandang bulu. Kalau hukum pandang bulu yang paling seneng ya kethek sing ulune dawa-dawa. Sing saken ya kaya cecek coro. Orang duwe ulu saken. Nah, kalau kritikannya wong dhuwur-dhuwur itu kan hukum itu jangan kayak kapak, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Mengiso brus lewandep tapi nek menduwur kewedol. Aja sampai ngono. Nah ini harus keadilan pemimpin. Nah, iki pemimpin iso bersikap adil iki harus ditopang oleh makmumnya. Soalnya Bluro ini kayak imam sholat kayak sholat jamaah. Kayak sholat jamaah. Mas Bupati ini sebagai imam, panjenengan semua ini makmum. Ingat, makmum wajib manut imam, wajib. Ya selama imamnya baik, selama imamnya bener. Imam takbiratul ihram, makmum takbiratul ihram. Imamnya rukuk, makmumnya rukuk. Imamnya i'tidal, makmumnya i'tidal. Imamnya sujud, makmumnya sujud. Imamnya ngentut, makmumnya nah ngono lah, saiki lek imame ngentut piye? Geser, imamnya geser. Lah, makmum yang persis berada di belakang imam neresno pekerjaannya imam, nggak usah bikin sholat jamaah baru. Engko nek nggih sholat jamaah baru, imame ngentut neh. Ketok era paham, nek dijak model filosofi ketok era paham. Iki ganteng-ganteng ayu-ayu tapi kok rondo on yo. Paham gak? Nah, kok imame lali, makmume ngelingno, nek imame lali. Siapa yang punya tugas mengingatkan? Yang berada di soft paling depan. Nah, ketua DPR, wakil bupati, ketua DPRD, terus ya pokoknya sing nonggone soft depan nih ngelingno ya ana aturan. Gak oleh ngawur. Subhanallah. Nggih. Ana aturan, aja imame dijongkrokno, imam goblok aja. Ya gak sembarangan sing oleh ngelingno, kabeh-kabeh gemberuduk ngono ku ya gak bener. Bagaimanapun beliau pimpinannya panjenengan, imamnya panjenengan, sebagai makmum panjenengan wajib taat. Ulil amri nih, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Nah, iki engko tak terangno pertemuan berikutnya, Mas. Saiki sik pembukaan kok. Iki. Ya Allah, udah sekarang yang ketiga. Tinggal 5 menit soalnya. Kowe ra melok nyangoni meneng aja cerewet. Iki urung cetha oleh piro, urung cetha kok. Makanya kontrake jelasno sik kontrake. Soalnya angel lho sampean ngundang wong sing model kaya ngene iki angel. Sak Indonesia ra ono tunggale. Ibu-ibu, saya ikut kampanye dulu, ngampanyekno beliau. Belusukan tekan alas mbuh dikai piro kaya. Lagi DP. Lah Mas Arif pinter, Pak. Aku ceramah ning Bluro wilayah ndi deloki. Dia kan ngerti nek jamaahku akeh Bluro. Oh, pinter dia. Ya bareng sak mobil karo aku. Ndi ditutno.
Sampai tekan Randu Blatung tekan pinggir alas mbuh desane apa lali aku. Apa winter wong iki ya. Bareng wis dadi 9 wulan lagek petuk iki. Ya ora oleh apa-apa belas kok. Belas. DP-ne kae mbuh piro kayak aku lali kok. Apa ya tipis-tipis kok kenane. Tipis ngono. Wis. Allah, subhanallah. Saiki pokoke kula nek ngaji no wilayah Blora, gelem ora gelem tak paksa. Aku transit kuno pendopo. Gelem ora gelem tak paksa. Nek ora oleh tak golengno pendopone kok. Transit kuno kono. Biyen niki wau kula meh kliru. Biyen kula transite ten mriku sing omah kuno, omah lawas nggone rumah dinas e saniki dinggoni wong iku. Mbok kerasan mbok ora ning kono. Kerasan ya, kerasan. Biyen niki ten mriki. Bisakhawatil aghniya, dengan kedermawanannya orang-orang kaya dan para pengusaha supaya terjadi pemerataan lah. Alhamdulillah ini kepala Basnasnya abahnya Pak Bupati. Mudah-mudahan diberikan panjang yuswa, mudah-mudahan semakin barokah, saged istiqomah. Nah ini penting, jangan sampai yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Oke, kalau yang kaya makin kaya, yang miskin harus berubah jadi kaya. Kudune ngono. Ada pemerataan, kesadaran. Sakniki ngeten. Leres sangat niki wau Pak Bupati ngendikan ten kula. Jadi memang khudz min amwalihim shadaqah itu betul Mas Bupati. Jadi paksa pokoknya. Sakniki loh ada kesadaran orang-orang kaya yang beragama Islam saja, belum lagi kita membahas saudara kita yang non muslim. Wong-wong Islam sing sugih-sugih punya kesadaran untuk membayar zakat, perekonomian Indonesia ini selesai. Andaikan orang-orang kaya punya kesadaran dan mau menjalankan, gelem bayar zakat yang cuma 2,5%, selesai perekonomian Indonesia. Utang lunas asli. Cuma kesadaran ini kan Masya Allah. Maka saya di mana-mana bilang, ingat, kekayaanmu itu ibarat tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa satu ketika bisa menjadi jembatan. Ketika dikejar-kejar sama Fir'aun dan bala tentaranya, mentok di tepi laut. Di depan ada laut yang membentang, di belakang pasukan yang siap menyerang. Maju mesti kejegur, mundur ajur. Arep mumbul dudu Gatotkaca, arep ambles dudu Antareja. Bingung toh? Akhirnya ada instruksi, wa alqi asok Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Tongkatnya Nabi Musa disebet ke segoro, jedet, lautan terbelah, terbentang jalan. Musa dan kaumnya diselamatkan, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Harta kita bisa menjadi jembatan yang membentang, yang mengantarkan kita menuju surga Allah. Lah jembatannya kuat apa ora? Ya tergantung sedekahnya akeh apa ora. Bangun jembatan ini yo gak gampang, gak murah. Mulane pas jembatan yang menghubungkan Randuk inti Mas Ngerao Kradenan. Nah, kuwi mahal biayane. Kuwi sing akeh ya Pemkab Bojonegoro kuwi biayane. Malah kabeh diborong kono kok mbloro iki karek ngene tok ngono ae kok. Larang. Iya ancene iya kok. Larang soalnya biayanya mahal jembatan itu. Makanya jenengan nek pengen jembatannya kuat, wis tekan swarga. Larang. Larang ngisi kota amal masjid 2.000 ya oleh paku siji tok malah nyublesi bokongmu. Larang. Apa mana fasilitas swarga ning kono ada sungai dari madu, sungai dari khamr, sungai dari susu, kari nyedok seger. Nek kowe mek 5.000 ndilat tok. Widodari wayu-wayu, larang. Sedekahmu 1.000 nginceng tok kowe. Nah, padahalnya wis dikai bukti karo Gusti Allah. Wong iku nek ahli sedekah, wong iku nek loman, donyane tambah akeh, tambah barokah, tambah barokah, tambah barokah, tambah barokah. Soalnya didongakno malaikat, Allahumma ti munfiqan khalafa. Sing donga malaikat, ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak ganti yang lebih banyak, lebih baik, lebih berkah.
Malaikat satunya ndonga Allahumma ti mumsikan talaffa. Ya Allah, orang yang menahan hartanya, nggak mau infak, nggak mau sedekah, hancurkan ya Allah, berikan kerusakan ya Allah. Ngene wong medhiti tambah loro, tambah loro, tambah loro, tambah loro, tambah loro uripe. Nggih. Wis nyoto kaya ngono, tapi yo mbok kok abot. Nah, sekarang cek gampang, segala sesuatu itu tergantung latihan. Pengen iso nyanyi kudu latihan nyanyi, pengen iso bal-balan kudu latihan bal-balan. Iso terkenal kaya Pratama Arkan, blora punya. Ganteng ora kaya rupamu ngono. Top. Coba leg pertama kayak Arkan dimainkan, mbuh lho ya. Lho tenan, soalnya dekne kena akumulasi kok. Aku yo seneng maine arek iku. Bloro tibae. Bojonegoro duwe Sagara we. Hanis Sagara iki Bojonegoro. Samsul Arif bareng kae. Bloro yo lagi iki nang Arkan iki kok. Biyen-biyen yo ora kok. Ngono oh engke bupatine, katik juara mbeleh sapi. Engke saiki ra juara ya ora mbeleh ngono. Mbeleh sapi dipilihno sing kuru pisan ngono. Ya Allah, aku dhewe yo cah-cah tajak ndelok kabeh lah kok kalah to wis. Diwas ngaji libur. Mboten kula leg pertama iku perjalanan kereta teko Jakarta nang Bojonegoro, nonton ning kereta rame nih wong sak kereta. Lah kok kalah. Pengen iso nyanyi kudu latihan nyanyi, pengen iso bal-balan kudu latihan bal-balan, pengen iso tinju kudu latihan tinju, pengen dadi wong sugih kudu latihan sugih, sering-sering latihan sugih. Carane latihan memberi, ono yatim santunan kei, masjid dibangun kei, pesantren dibangun kei, petuk kiai. Iku jenenge latihan sugih. Lek sampean sering latihan sugih, minimal dapat juara harapan dadi wong sugih sampean. Lu tenan, awas aja sering-sering latihan melarat dadi juara kere. Latihan melarat iki maksudnya piye? Duwe ngomong gak duwe, iki latihan melarat. Kaya ngene iki, wakil bupati nang gak nyangoni kiai padahal di duwe. Iku latihan melarat iku jenenge. Sida melarat tenan kok. Duwe ngaku gak duwe niku jenenge latihan melarat. Sampeyan sering to ana wong ngemis ngono kaya sepurane padahal duwe. Kadang rene meneh. Iku latihan melarat, awas dadi juara kere sampeyan. Wonge karek kulinane, Pak. Nek pengen dadi wong apik, kulinakno apik. Mesti uripe apik, matine apik. Tapi nek kulino elek, matine elek. Mesti niku. Kanjeng Nabi sing jamin no, ya mutun nas ala ma'asyu. Sampai matine tergantung kulinane. Kulino apik, matine apik. Wong nek kulino zikir. Ya mbuh ya, refleks mangan sendok lugur, sendok ceblok klunting. Ya Allah, kok ceblok sendoke. Ngono. Jemur pakaian wakeh kena angin gelebet kabeh. Ya Allah, ketera angin. Putune teko ya Allah, putune. Iki kok ana lepase nyawa teko jasad. Tek. Ya Allah. Apa janji Allah? Ana jali suman dakaroni. Aku siap mendampingi orang yang menyebut namaku. Disambut Gusti Allah. Nek ra kulino zikir yo mangan sendoke ceblok yo. Lah kok ceblok. Jemuran ngelebat kena angin yo. Lah tak toto ora karo-karuan kok ceblok kabeh ngono. Putune teko yo iki ku sono matine tek yo. Lah nek ngono tenan kira-kira sing teko sapa? Kaya mak lampir dianggap jamaah. Karek kulinane wong iki nek kulino zikir ana wong lanang loro ya, loro penyakite padha tapi kulinane gak padha. Siji kulino zikir, siji gak kulino zikir. Gayane beda. Sing siji kulino zikir kemulane katon ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, 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 la haula wala quwwata illa billah, la haula wala. Mergo kulino zikir. Nah siji rapate kulino zikir ya kemulan geruk mbek. Kaya wedhus kuyoan ngono model. Dikongkon zikir ora muni belas, mergo ora kulino. Makanya aku ya ora kaget. Mas Arif dadi bupati wong kulinane blusukan model kaya ngono kuwi. Ya wis ngono muga-muga tetep istiqomah kaya ngono iku. Tambah apik, tambah apik, tambah apik. Sing terakhir
bid'awatil fuqara. Dongane wong melarat-melarat ngono. Dongane wong melarat-melarat. Sing mandi iki dongane wong melarat-melarat. Nggih. Dongane wong sugih karo dongane wong melarat. Ki luwih mandi dongane wong melarat. Rintihan hati orang miskin menggetarkan aras. Jeritan batine wong kere-kere ngono. Didengar Allah. Diijabah Allah. Lho nggih. Ya kena apa kok dongane kok mandi wong melarat ambil wong sugih. Ngene iki keadilan Gusti Allah. Wong melarat iki kan rapate iso golek dhuwit. Mulane rata-rata melarate wawet-awet. Soalnya rapate iso golek dhuwit. Iki dikei keistimewaan kalih Gusti Allah dongane mandi. Lah nek wong sugih niku pinter golek dhuwit. Mulane rata-rata wong sugih iku dhuwite akeh-akeh. Tapi dongane rapate mandi. Kayak sampean-sampean ngono rapate mandi. Wakil bupati bareng rapate mandi. Rapate. Nek pengen mandi carane nunut kiai. Ya jangan kok nunut kok. Kula niku mikir ngeten nggih. Kiai-kiai sembian niku. Kiai sing alim-alim pinter-pinter, gak pinter gak dadi kiai. Kula niku angen-angen. Lah ya kiai-kiai sing sugih-sugih iku hobine lak ngrumat santri sing melarat-melarat terus digratisi. Ngoten niku hobine. Kiai-kiai sing sugih-sugih niku lho. Hobine niku ngramut santri sing mboten gadah terus digratisi, diramut digratisi. Mergo apa? Ndekne ngrumangsani sugih, ngrumangsani dongane gak mandi. Dadi engko katut mandine dongane santrine sing melarat-melarat kuwi. Ngono. Kok iso wong sugih rapate mandi, kaya bupati ning donga. Allahumma mikir pajak. Allahumma mikir dalan sing urung rampung. Allahumma iki jabatanku ora sampai 5 tahun. Allahumma rong 24 kudu leren. Allahumma kok cutine. Allahumma ki wakil bupati atake sampe ning nyalon dhewe. Kon mandi kondi. Ngono lho. Wakil bupati ora patek mandi dongane. Ketoke Allahumma muga-muga bupati gering. Allahumma wong kursine lho akeh aku sing dadi bupati kok kono. Ya kursine akeh sampean tapi suara pemilih akeh kuwi. Ngono adil Gusti Allah iki. Ya katik gak roh aku sepusat tak cekel kabeh apa maneh trimo kabupaten lho. Trimo kabupaten iki lho apa cilik ngene iki. Aku langsung pusat. Kayak kemenak bareng mesti wedi ambek aku ora ngarah ora. Roh dhek soalé wisan, ling-linge wis roh dhek. Pengen tak ora tarik to piye. Dadi gak mandi dongane. Allahumma ya Allah, Allahumma iki sampe nang kursiku kalah. Allahumma gak mandi. Lah nek wong melarat ngene iki, Allahumma Allahumma tenan. Mikir apa dhek kucing rembes ora duwe. Mandi. Nah. Ya Allah ya Karim. Wis pokoke kabeh komponen niku kudu kompak, kudu bersatu. Insyaallah mangke niki sik pembukaan pengenalan. Insyaallah mangke kula lanjut melih. Pokoke ulamae mau jujur, mau betul-betul mentasarufkan keilmuannya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pemimpinnya bersikap adil untuk kepentingan rakyat. Pengusaha dan orang-orang kayanya punya kepekaan sosial yang tinggi, sedangkan orang-orang miskin mau mendoakan yang terbaik. Insya Allah akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sejahtera, adil makmur, adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Nggih kula nderek titip panjenengan sedaya dibantu. Mas Bupati niki dibantu. Sak hebat-hebatnya Mas Bupati, lek mboten jenengan dukung, mboten jenengan bantu, mboten kompak, ya lara kabeh. Mas Bupati nggak hati-hati Mas, hati-hati. Ono ketok ae nek mbek jenengan nang ngarep, nggih Bapak, nggih Bapak, nggih Bapak. Tapi nomburi, ngono ku ya ono Mas,
Wis apal. Engko takokno aku Mas, engko tak dudono wonge sing ndi Mas. Engko tak sidono Mas wonge sing ndi aku ngerti aku. Ya Allah, mboten nek Blora mboten enten sing ngoten niku. Mboten ana nggone wilayah ngene bupati ki bendina dikirimi uyah. Bupati dikirimi uyah, dikirimi sledri. Rumangsane bupati niki soto apa piye? Tapi lek bupati Blora mbok garap kaya ngono ya menter. Wis mblenger ngono-ngono kuwi. Nggih nyuwun tulung didukung didongakne sesarengan. Monggo kita ndonga nyuwun dhateng ngarsanipun Allah. Sakderenge ndonga kula nyuwun ngapunten terutama nang arek iku wakil bupati. Ya tak enteni. Iki setuju nggih lek mboten maringi muga-muga mudhun dadi sekdes nggih. Sepakat. Mandi. Ya Allah, ngapunten Ibu, ngapunten. Ya maksudku ku biar kesan pertama begitu menggoda. Soalnya duwe acara apa-apa ben ngundang aku ngono lho karepku. Lah iki wong Bojonegoro kok. Nggih, alhamdulillah. Pak Bupati niki ya pinter, dadi milih wakil sing wong Bojonegoro. Soalnya Bojonegoro kan sugih saiki. Depo winter alhamdulillah. Apa-apa wis. Kula nyuwun ngapunten dhateng panjenengan sedaya. Pancene niki kula niate mampir asline. Mampir transit. Kula kangen kali Mas Bupati. Sopi mboten kepanggih. Pak ana agenda ning Blora terus tak gelek-geleki. Aku kok kaya tau duwe nomere. Wong biasane aku lek nginep ngeten mriku. Tapi nomorku ilang ketoke nang HP-ne dhek. Mbah ra wedi kuwalat wong iku. Mbok eling kawitane lho wong iku. Ya Allah, subhanallah. Wes kula nyuwun ngapunten sangat nggih nyuwun ngapunten. Niki asline kula namung mampir Bapak Ibu, namung mampir terus disuwun kalih Pak Bupati. Nggih monggo Mas, gak apa-apa timbangane nganggur aku ya. Lumayan partikelir. Sapa ngomong gratis? Ngawur. Kanca wonge. Urusan ngene iki ya kudu profesional. Mbiyen karo saiki ya beda, Mas. Mbiyen sik wabub saiki bupati padha ae ya. Ngundang neh ya sepurane. Ya kudu beda kok. Ya Allah. Alhamdulillah suwun kula kepanggih jenengan apa maneh petuk wakil bupati ya sawun. Selamat teko. Tanteni kok ora teko iki sing ndi to makhluke wakil bupati kok. Alhamdulillah walaupun lambat karena tadi beliau masih ada agenda. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Blora ini dijaga kekompakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya the right man on the right job, the right man on the right place. Kullu ya'malu ala syakilatih. Diberikan kekuatan iman, diberikan semangat, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas supaya hasilnya betul-betul barokah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahin nabi rahmah syafi'in ummah wa bi nadati al qabul wa ijabati sul hasalil amali wal ma'mul li sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala man nawina wa ala man nawu bi salafun nasun khusukhas kabupaten Blora. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha melihat, wahai yang maha gagah, wahai yang maha perkasa, wahai yang maha sempurna dan maha segalanya, wahai yang maha pengasih dan maha penyayang,
Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah sebusuk apapun aib kami. Ampuni sebanyak apapun kesalahan kami. Ampuni sebesar apapun dosa-dosa kami. Karena tanpa ampunan dan kasih sayang-Mu, tentulah kami akan menjadi orang yang rugi dan celaka. Ya Allah, bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih untuk menggantikan lembaran-lembaran kelam masa lalu kami. Ya Allah, jadikan kening kami kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang bening, hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang terpelihara dari dosa, terjaga dari maksiat, hati yang selalu bisa merasakan kehadiran-Mu, hati yang selalu bisa mengagungkan kemuliaan-Mu. Ya Allah, jadikan mata kami mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu. Jadikan telinga kami telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu. Jadikan lisan kami lisan yang terpelihara, lisan yang selalu basah menyebut asma-Mu, lisan yang bisa menjadi cahaya ilmu bagi umat-Mu, lisan yang bisa menjadi penuntun kebenaran bagi umat-Mu, lisan yang kelak pulang kembali kepadamu dengan menyebut nama-Mu, dengan mengucapkan kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, izinkan tubuh ini nanti ketika menghadap-Mu dalam keadaan fitrah. Izinkan diri ini kelak menghadap-Mu dalam keadaan radiyatan mardiyah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi kedua orang tua kami dengan rahmat-Mu. Jaga kedua orang tua kami dengan penjagaan-Mu yang sempurna. Ya Allah, ampuni kami jika sampai hari ini, di usia kami sampai hari ini, kami belum bisa membalas budi orang tua kami. Kami belum bisa membalas jasa-jasa kedua orang tua kami. Padahal darah dagingnya melekat pada tubuh kami. Jasa dan perjuangannya teramat besar bagi kami. Kami bisa seperti ini karena perjuangan mereka. Kami menjadi seperti ini karena jasa-jasa mereka. Ampuni kami ya Allah, kami sering menzaliminya. Ampuni kami ya Allah jika kami banyak kesalahan kepadanya. Ampuni kami ya Allah jika kami pernah berkata kasar kepadanya. Ampuni kami ya Allah jika kami pernah membentaknya. Ampuni kami ya Allah jika kami pernah menyia-nyiakannya. Ampuni kami ya Allah jika kami belum bisa menjadi anak yang membanggakannya. Kami belum bisa menjadi anak yang membahagiakannya. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan sisa umur kami menjadi anak yang berbakti dan bisa membalas budi-budinya. Ya Allah, sayangi orang tua kami. Ya Allah, sehatkan mereka. Ya Allah, bahagiakan sisa umurnya, kuatkan imannya, istiqomahkan ibadahnya, jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Selamatkan dari azab kubur ya Allah. Merdekakan dari siksa neraka. Dan golongkan orang tua kami bersama an-nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin di surga dan ridhamu. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Engkaulah yang maha mengetahui segalanya. Engkaulah yang menggenggam alam semesta. Engkaulah pemilik bangsa kami, bangsa Indonesia. Ya Allah, ampuni kami jikalau ada bencana, musibah atau berbagai kesulitan menimpa kami karena lumuran dosa-dosa kami semua, karena maksiat yang kami perbuat. Ya Allah, karuniakan kepada kami bangsa Indonesia hati yang bening, hati yang bersih, hati yang saling menyayangi, hati yang saling mencintai karenamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami bangsa Indonesia pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang menyayangi rakyatnya, pemimpin yang mencintaimu, mencintai kebenaranmu, hidup mulia dalam kebenaran, mencintai dan dicintai umatmu. Ya Allah, jadikan kearifan dan kebijaksanaan kepada orang-orang yang engkau beri amanah untuk memimpin kami, terutama pemimpin-pemimpin di Kabupaten Blora ini. Ya Allah, berikan kesungguhan kepada mereka, beliau-beliau, agar bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Berikan pula kesanggupan agar beliau-beliau bisa mempertanggungjawabkan amanah di hadapan rakyat dan di hadapanmu. Ya Allah, selamatkan kami bangsa Indonesia. Ya Allah, selamatkan kami bangsa Indonesia.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Ya Allah, karuniakan kepada kami seluruh jamaah yang hadir di majelis ini ibadah yang istiqomah. Karuniakan kepada kami husnul khotimah, kelak ketika saatnya tiba. Ya Allah, panggil kami menghadap-Mu pada waktu yang terbaik, panggil kami menghadap-Mu di tempat yang terbaik, panggil kami menghadap-Mu dalam keadaan yang terbaik. Ya Allah, ketika ajal kami tiba nanti, jangan Kau biarkan kami sendiri. Ya Allah, ketika kami nazak menghadapi sakaratul maut, hadirkan anak-anak kami sejauh apapun mereka berada. Ya Allah, hadirkan anak-anak kami di sekeliling kami. Ya Allah, jangan biarkan kami sendiri di saat kami takut dan berat berpisah dengan mereka. Dekapkan tubuh mereka dengan tubuh kami, satukan tangan mereka dalam dekapan kami. Ya Allah, bimbing kami kalimah tauhid-Mu, talqin kami kalimah tauhid-Mu la ilaha illallah melalui lisan anak-anak kami. Ketika kami telah mati, ya Allah, mandikan jenazah kami dengan tangan-tangan mereka, bersihkan kotoran-kotoran kami yang tersisa dengan tangan-tangan mereka, karena Engkau maha tahu betapa tangan-tangan ini dulu ikhlas membersihkan kotoran mereka sewaktu mereka masih kecil. Ya Allah, kafani jasad kami dengan tangan-tangan mereka, solatkan jenazah kami dengan barisan mereka. Ya Allah, angkat jenazah kami ke makbarah dengan pundak-pundak mereka, masukkan jasad kami ke liang kubur bersama lantunan doa-doa mereka. Ya Allah, selamatkan kami, selamat kami dengan rahmat-Mu. Ya Allah, rahmati kami dengan kesolehan anak-anak kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami berharap. Jangan biarkan kami memohon kecuali hanya memohon kepadamu. Jangan biarkan kami berharap kecuali hanya berharap kepadamu. Jangan biarkan kami mohon perlindungan kecuali cukupkan hanya mohon perlindungan-Mu. Jangan biarkan kami direndahkan dan dihinakan oleh dunia ini, melainkan titipkan kepada kami dunia yang berkah, yang mengantar kami menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, mampu mengantarkan kami menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, mampu mengantarkan kami menjadi orang yang bisa mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan ini dan menggapai kebahagiaan di akhirat nanti. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi segala salah dan khilaf saya mohon maaf. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.